Saya nggak mau pada ngantuk atau bete nih. Halo, selamat pagi, siang, sore dan malam, bahkan dini hari, subuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ya, pada vlog saya kali ini, saya ingin berbagi informasi, berbagi pengetahuan melalui atau dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini masih sering saya baca atau saya dengar sendiri. Jadi bentuk pertanyaannya seperti apa? Nanti kita ya random aja ya. Karena saya sukanya yang nyantai aja. Jadi kita buat random aja lalu langsung di situ kita jawab. Jadi saya nggak mau terpaku pada satu pokok bahasan. Ini bisa apapun yang ada di pertanyaan tersebut akan coba saya bantu jawab. Nah, pertanyaan-pertanyaannya apa saja? Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhasil saya kumpulkan. Oke, kita jawab satu persatu. Saksikan vlog ini dan tonton sampai habis. Please klik like, share, and subscribe jika berkenan. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Yuk. Nah, ini pertanyaan pertama. Saya pengguna baru mau tanya, saya terbangin kok tidak stabil. Ini Telo ya, dari grup Telo nih. Padahal tidak ada angin, nerbangin dalam rumah sih. Saran dong bosku. Oke. Pertanyaannya dulu nih. Pertanyaannya kita buktiin dulu. Ini bener apa enggak ya? Enggak stabil atau stabil. Oke ya, kita langsung aja aktifin Telonya. Oke, untuk menjawab pertanyaan apakah DJI Rise Telo terbang malam itu aman atau enggak, ya enaknya sih kita tes aja ya, beneran stabil atau enggak, bener enggak pertanyaannya dulu, nanti baru kita kasih tahu jawabannya kenapa. Oke, kita siapin dulu unitnya ya, yuk. Oke, kita mulai masuk ke aplikasinya. Di Android saya menggunakan Redmi Note 8 Pro. Kita pilih ya aplikasinya Telo karena saya ada 3, yang resmi dan yang APK third party. Nah, kita mulai connect Telonya. Sebelumnya Telonya sudah kita hidupkan WiFi-nya. Oke, kita pilih WiFi Telonya. Oke, sudah mulai connect. Ya, kita masuk lagi ke aplikasinya. Oke, ini udah mulai masuk ke aplikasinya nih. Ya, kita mulai take off. Saya putar kepalanya ke depan. Oke, take off, slide to take off. Nah, belum apa-apa sudah muncul 2 warning. Ya, jadi udah mulai muncul bahwa dia gelap, vision positioning sensornya udah nggak tersedia, udah terbangnya udah ngacak nih, udah mundur-mundur sendiri, kiri kanan sendiri.
Nah, ini coba saya majuin ke depan yang lebih terang karena saya di ruko ada 3 lampu, depan, tengah sama belakang. Yang tengah sama belakang saya matikan. Jadinya udah goyang-goyang sendiri nih. Udah gak stabil, saya selalu gerakin joystick dia biar stabil. Nah, ini udah mulai ke depan, di depan udah mulai agak anteng nih karena lampunya terang. Nah, gimana kalau yang depan saya matikan ya lampunya ya. Kumat nggak nih? Kita matikan, mundur sendiri. Udah saya harus gerakin, stabilin. Kalau nggak ngehajar kiri kanan tembok. Ya begitulah kalau terbang di dalam ruangan, ternyata di dalam ruangan dan gelap bener-bener ya nggak stabil. Berarti pertanyaannya benar. Nanti penyebabnya apa kita analisa. Nah ini saya coba landingin agak susah nih karena dia agak liar. Saya mau pakai tangan, hand landing di tangan nggak keburu, goyang lagi. Akhirnya saya paksa dengan tap to land aja, langsung ke bawah dia. Ya hampir kena kardus. Oke, udah jelas ya. Ini benar-benar pembuktian bahwa memang pertanyaannya benar. Tadi sudah saya buatkan video pembuktian dari pertanyaan yang nomor satu tadi. Benar nggak kira-kira dalam ruangan dan gelap telo itu tidak stabil? Nah, saya mempunyai 3 unit drone, Telo, Spark, dan Mavic Pro Platinum. Kenapa saya ada 3 ini? Karena saya ingin menjelaskan perbedaannya dan pengalaman yang pernah saya alami terbang dalam ruangan bersama mereka. Ya, oke. Kenapa Telo nggak stabil dalam ruangan yang cenderung gelap? Karena dia ada satu di sini, ada dua, ada tiga, satu, dua, tiga, tapi sebenarnya aktif hanya satu aja. Yang titik dua ini hanya satu aja, saya lupa yang mana. Dan yang tengah ini kameranya, ya. Nah, kamera inilah yang mengikat si Telo untuk tetap stabil. Sedangkan sensor yang ini adalah untuk obstacle di bawahnya, ya, obstacle avoidance sensornya, ya, dua tapi hanya satu obstacle avoidance-nya untuk ngindarin ada benda di bawah dia akan naik lagi. Nah, yang sensor cahayanya, ya, yang tadi saya bilang kenapa dia nggak kuat, karena gelap, jadi dia nggak bisa ngebaca. Ini yang tengah ya, ini yang tengah, karena dia gelap nggak bisa ngebaca kondisi lingkungannya, keadaan sekitar. Nah, dia goyang deh tuh, mau kiri kanan, muter atas bawah. Ketika gelap dia begitu, ya. Dan Telo ini hanya murni mengandalkan sensornya ketika terbang, jadi tidak ada GPS. Dia juga stabil kalau di luar dan nggak ada angin. Nah, dia stabil. Ya, angin nggak jadi persoalan lah karena memang ini kecil ya. Nah, lalu untuk si Spark bagaimana? Ya, ketika gelap, jadi kameranya matanya lebih besar. Ya, logikanya dia lebih bisa ngeliat nih. Cuma ya tetap ketika cahayanya sangat gelap, ya dia juga sama, liar juga. Tapi gelapnya kondisinya antara si Telo dengan si Spark berbeda. Ini gelap aja udah nggak stabil. Ini kalau gelap aja masih stabil walaupun hanya 85-90%. Tapi ketika gelap sekali ya ini juga liar. Ya. Tapi bisa juga stabil ketika dia mendapatkan GPS, ya. GPS-nya di tengah sini nih, ya. Ketika mendapatkan, saya terbang di luar, kenapa kalau malam dia masih bisa padahal gelap? Nah, GPS-nya yang ngikat dia, jadi tetap stabil. 95% sampai 100% ketika GPS-nya dapat dia stabil. GPS-nya makin tinggi makin stabil. Ketika dalam ruangan agak lemah, ya dia begini juga nih, ya.
di bawah 90% ya, 80 ke 85 lah, masih ada goyangnya nih. Ya, walaupun gelap tapi masih dapat GPS. Dia tergantung GPS-nya kuat apa enggak. Nah, di Mavic Pro Platinum yang saya punya ini ya, ketika gelap ya dan nggak dapat GPS ya sama, semua begitu ya. Nah, ini dia ada dua ya, malahan nih. Di sini sama di belakang. Apapun ketika gelap dan nggak ada GPS, kacau. Ya, intinya seperti itu. Apapun tidak ada GPS dan tidak ada cahaya, kacau. Tapi yang paling utama adalah GPS. Nah, ini dibantu sama GPS. Dan GPS-nya Mavic Pro ini sangat boleh dibilang lebih mudah menangkap sinyal GPS. Yang si sepak ini mungkin baru 6 atau 7, 5, ini sudah 8. Jadi diterbangkan dia stabil dan benar-benar begini. Dalam ruangan pun nggak masalah. Ya, jadi semuanya bergantung pada sensor GPS dan sensor cahaya. Itu aja ya jawaban dari saya. Semoga menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yuk. Tapi tunggu. Sebelum lanjut, saya kok penasaran ya. Bagaimana kalau Spark diterbangin dalam ruangan dengan kondisi kurang cahaya? Daripada penasaran, mending kita buktiin aja yuk. Sekarang kita uji coba Spark dalam ruangan dan gelap. Penasaran juga sih, bener nggak omongan saya, penjelasan saya tadi ya. Yuk kita konekin dulu. Oke. Oke, ini saya terbangin dulu ya, kameranya saya pause dulu. Nah, ini dalam ruangan tapi cahayanya tuh kan turun sendiri kan. Nah, tuh dalam ruangan tapi kondisi lampu yang tengah saya matikan. Ini belum gelap banget nih ya, coba saya matikan. Tuh. Dia liar sendiri kan. Intinya GPS dan terang. Oke ya. Coba saya matiin ya, kayak apa ya. Lihat lagi tuh. Matikan. Gelap kan. Tuh. Nggak bisa dia ya. Oke, berarti penjelasannya bener ya. Ini pembuktian aja ya. Yo, thank you. Vlognya kepanjangan nih. Jawab satu pertanyaan aja dengan bukti-bukti jelas 13 menit lebih. Kayaknya kita tutup sampai sini dulu aja kali ya. Kita lanjutin di vlog saya berikutnya. Thank you semuanya ya. Yuk.